Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu pada waktu ini walaupun secara via online yang insya Allah dapat menjadi barokah yang tentunya dalam rangka menuntut ilmu dan juga yang mana bertemunya kita pada saat ini, semoga selalu dalam perlindungan dan makfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Saya juga sangat bersyukur karena segala usaha untuk melaksanakan tugas ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga saya mampu menyelesaikannya dalam tempo waktu yang diberikan. Pertama sekali, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Anom Garbo SIME, yang banyak membantu dan membimbing saya sepanjang proses perkuliahan di semester 1 ini. Dengan tunjuk ajar beliau, serta nasihat yang mana tugas ini dapat saya lakukan dengan sempurna. Para hadirin ikhwatun iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akhlak terhadap non-muslim. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, saya ingin bertanya pada rekan-rekan semua. Dahulu di bangku sekolah, kita pasti pernah mempunyai teman yang berbeda agama, baik itu perbedaan dari segi suku, ras, maupun agamanya. Nah, dari hal itu sangat menunjukkan sekali bahwa kita ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi pada masa itu, apakah teman-teman semua sudah memperlakukan mereka secara adil atau malah sebaliknya menjauhi bahkan mencacinya? Teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan di lambang negara saja kita dituntut untuk menghargai segala perbedaan, tetapi dalam Islam juga kita dituntut untuk berakhlak yang baik bagi non-muslim. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa antsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Nah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Untuk apa teman-teman semua? Untuk saling mengenal. Dan dari ayat tersebut pula di mana penggalan artinya yaitu sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, dari situ saja teman-teman kita sudah melihat bahwa kita di muka bumi ini dibedakan berdasarkan jenis kelamin, kita dibedakan berdasarkan jenis bangsanya, negaranya, lalu penggalan arti dari ayat tersebut dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, supaya kita saling mengenal. Dan dari ayat tersebut pula kita dapat mengambil makna bahwa kita diciptakan di dunia ini berbeda-beda dengan tujuan untuk saling mengenal, agar kita mau mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk, agar kita bisa memetik pelajaran demi kesejahteraan ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Allah tidak menginginkan semua manusia itu sama, meski bila dikehendaki niscaya hal itu mudah diwujudkan. Allah mengingatkan dalam salah satu firman yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, seandainya Allah menghendaki, maka Allah menjadikan seluruh manusia ini sebagai umat yang satu, tapi ternyata tidak. Karena itulah dibuat berbeda-beda. Untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kita sebagai umat muslim pun berdampingan dengan umat non-muslim, hidup bersama yang tidak seiman. Lalu, apa tuntutan Al-Quran terhadap orang-orang yang seiman? Sambil mengingat bahwa mereka juga ciptaan Allah. Nah, dalam menyikapi hal ini, kita diberikan dua petunjuk, yaitu terkait akidah dan muamalah. Terkait yang pertama yaitu akidah, maka yang layak dijadikan pedoman adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu jika di dalam akidah. Namun bagaimana dalam terkait muamalah? Nah,
akhlak Al-Quran terhadap non-muslim itulah yang disebut dengan muamalah, teman-teman. Sehingga masalah muamalah dengan masalah akidah itu berbeda, yang mana berarti dalam muamalah dengan tegas mengartikan kita tidak saling mencampuri dan juga tidak saling mengganggu. Sedangkan akidah itu menyangkut keimanan kita dan keimanan mereka. Jadi hal ini yang harus kita toleransi adalah muamalahnya, bukan akidahnya. Nah, dalam terkait muamalah, interaksi sosial atau muamalah umat Islam dan non-muslim itu ternyata pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri loh, teman-teman. Dalam kisahnya, Rasulullah SAW sendiri menyewa jasa Abdullah bin Urakid yang saat itu adalah musyrikin sebagai petunjuk jalan saat Rasulullah melakukan hijrah. Rasulullah SAW pernah meminjamkan kapal sekelompok Yahudi untuk kepentingan perang. Syafwan bin Umayyah ikut berperang dalam pasukan Rasulullah. Sedangkan kita semua tahu bahwa Safwan bin Umayyah itu tetap berpegang pada kemusyrikannya seumur hidupnya. Nah, dalam kisah Rasulullah tersebut, Islam mengajarkan agar umat beragama menghargai keyakinan masing-masing orang. Islam memberikan hak yang beragama untuk mengamalkan nilai-nilai agama sesuai dengan ajaran-ajaran yang diyakininya. Tapi dengan syariat lakum dinukum waliyadin. Kita menghargai perbedaan tersebut, tetapi kita tidak lupa dengan akidah kita sebagai umat Islam. Lalu, akhlak atau sikap kita terhadap non-muslim itu bagaimana? Nah, sikap kita terhadap non-muslim adalah dengan saling menghargai, membantu, berbuat yang baik, dan juga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap mereka. Contohnya, memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. Mengapa dalam pandangan Islam keyakinan agama tidak boleh dipaksakan? Karena sesungguhnya keragaman pandangan agama itu bagian dari kehendak Allah. Untuk menyeragamkan keyakinan manusia seisi dunia, Allah sudah pasti mampu dan kuasa. Oleh karena itu Allah melarang Nabi Muhammad SAW untuk memaksakan keyakinan dan pandangan agama kepada umat manusia. Jika Tuhan menghendaki, tentu semua orang di muka bumi ini akan beriman. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semua? Surat Yunus ayat 99. Nah, teman-teman, Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik dan adil terhadap pemeluk agama lain yang siap hidup berdampingan secara damai. Islam tidak melarang umatnya untuk bersikap secara baik sebagai kepada sesama muslim terhadap muslim yang tidak memerangi mereka karena agama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Adapun hal yang bisa kita petik dari pembahasan ini adalah berbuat baiklah terhadap setiap manusia di bumi ini. Kita hidup di bumi ini membutuhkan orang lain. Tak ada satupun makhluk ciptaan Allah di dunia ini yang hidup sendiri. Kita diciptakan dengan berbagai macam perbedaan, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jangan sekali kita terkecoh pada kenikmatan dunia yang fana ini. Kaum muslimin dan muslimat, sebelum saya menutup pidato ini, maka saya akan mengutip pernyataan dari Imam Syafi'i bahwa ada orang yang telah meninggal, namun namanya tetap hidup. Sebaliknya, banyak orang yang masih hidup, namun hadirnya tidak memberikan makna kepada orang lain. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.